kerjasama. Kata yang terpenting di sini ini dalam kerjasama itu kalau satu ini ada kata berpartisipasi. Jadi panjenengan itu berpartisipasi. Ada partisipasinya terhadap merah ya. Kita ganti yang biru. Ini. Jadi berpartisipasi. Lalu ketika ada saran ini menghargai dan mendengarkan. Ketika ada orang lain yang bicara dalam kerja kelompok kerja, kasusnya kelompok kerja. Jadi Anda harus berpartisipasi, menghargai orang lain yang bicara. Yang ketiga, Anda ngomong, interaksi ini menjalin interaksi ini Anda harus berinteraksi secara sosial. Artinya ngomong langsung, bicara dengan satu timnya, tidak diam-diaman karena lagi kesuh itu ya, lagi kesuhan, geng-gengan itu tidak. Jadi yang level 1 itu berpartisipasi, menghargai dan mendengarkan pendapat orang lain, lalu Anda menjalin interaksi langsung. Interaksi sosial itu interaksi langsung, bukan Anda berinteraksi hanya sekedar lewat HP, itu tidak. Ini diskusi, jadi sama tim kerja, maka tadi Anda harus orang yang berpartisipasi dan mendengarkan masukan. Berarti yang paling tepat di situ ya selalu aktif. Ini 5. Mengarahkan teman-teman ini bagian dari 1.3. Selalu aktif berpendapat berarti 1.1. Kalau hanya jadi pendengar maka dia bertentangan dengan 1.1. Gampangnya seperti itu. Ini sama, bertentangan dengan 1.1. Yang lain sama. Kita akan lihat yang selanjutnya. Ini sudah ya? Sudah. Yang mana? Sudah belum ini? Perlu dihindari gitu ya. Baca soalnya sampai selesai gitu ya. Ini sama, ini sudah tadi. Mana ini? Mengikuti kerja bakti. Karena berpartisipasi yang terpenting di sini ini dalam kasus mendukung keputusan tim. Kasusnya mendukung keputusan tim. Ini kerja bakti lagi. Terus kemudian abang Anda usul. Abang apa ireng? Ireng Anda usul. Kon ganti dina. Disuruh ganti hari. Disuruh ganti Sabtu diganti Minggu. Tetapi usulnya tidak diterima. Karena usulnya tidak diterima, maka ini maksudnya 1.2 harus tetap menghargai yang putusan tim dan kemudian menjunjung tinggi pada 1.1. 1.1 ini mendukung keputusan tim. Sedangkan yang 1.2 mendengar orang lain bicara. Berarti di sini karena sudah diputuskan sesuai keputusan tim, maka harus ikut pada keputusan tim, yaitu tetap teguh pendirian untuk melaksanakan kerja bakti pada hari Sabtu. Oh, Sabtu ya, Minggu ya. Kerja baktinya Minggu atau Sabtu? Oh, Minggu. Ya. Salat penunda. Hari Minggu dan hari Sabtu. Anda berarti ya menunda acara keluarga dan mengikuti kerja bakti. Orang daerah kerja bakti daerah dinas itu. Daerah
Gak apa-apa. Hal pertama saat memasuki tempat kerja ini penting. Pentingnya ini nih. Nah, interaksi sosial. Interaksi sosial tadi ngomong. Berarti ngomong. Kalau ngomong berarti ya ini ya. Ngomong. Jadi menjalin interaksi sosial. Jadi dalam kerja kelompok itu kalau 1.3 itu interaksi sosialnya harus ada, tidak mengamati. Karena di sini kasusnya tempat kerjanya baru. Perkara Anda dicuekin, dinengna, itu bukan urusan Anda. Anda sudah berlaku sesuai PP-nya atau sesuai panduannya, sesuai kode etiknya. Apa yang diajak bicara pura-pura tidak dengar, gitu, itu urusan lain. Terus kerbali bener ngomong apa mau itu ya. Kotor sekali. Ya. Teman Anda hamil, perempuan ya, minta cuti, tidak dikasih karena jatah cuti habis, maka sikap Anda ini masuk ke bab kerja sama ya. Bab kerja sama berarti levelnya, karena ini berkaitan dengan teman, berarti levelnya level 2. Kalau hanya berkaitan dengan diri sendiri biasanya masuknya level 1 karena sikap. Di situ pada 2.1 di situ tertulis, di situ membantu orang lain dalam menyelesaikan tugasnya. Penting untuk digarisbawahi kata membantu. Membantu itu bukan menggantikan, ya. Membantu itu bukan menggantikan. Karena kalau Anda menggantikan, berarti tupoksi Anda dalam pekerjaan itu, tupoksi Anda berarti tidak dikerjakan. Anda jadi lari dari tanggung jawab malahan. Berarti menanyakan langsung apa yang bisa Anda bantu. Karuan mantep sing wah, gantikan. Ning tugasnya dewek ora Arab. Ya baik hati sekali karuan sih ya. Tapi nanti jadi dicurigai, anak apa kayak, nang apa? Ada sesuatu. Bok darah nia, kian nang apa? Ora lah, lanjutlah. Ya, begitu ya. Skip. Waktu di pertanyaan hamile gitu. Ya, kita lanjutkan. Rakatun. Sehari-hari pasti kita selalu berinteraksi, ya pasti itu. Nah ini menganggap saya sebagai orang yang, nah kaitannya dengan ini berarti ini ya, menjalin interaksi sosial, mendengarkan dan menghargai masukan. Dengarkan dan menghargai masukan. Berarti terkait dengan ini, teman yang enak diajak tukar pendapat. Walaupun ini kelihatannya sikapnya sikap personal, tapi dalam kasus kerja sama, ini akan masuk dalam poin yang ini. Kalau ada membantu ya bisa masuk poin 2.1.
Nah, ini karyawan ada yang baru, teman Anda tidak berbicara, berarti kasusnya 1.3. Kasus 1.3. Kasusnya 1.3. 1.3 itu tadi membangun interaksi sosial. Maka kalau soalnya kaitannya dengan interaksi, maka jawabannya juga berkaitan dengan interaksi. Yang mana? Yang D? Yang jadi kasus kan di sini tidak mau berinteraksi dengan manusia, karyawan yang baru. Maka yang paling mudah dilakukan adalah kalau 1.3 dengan personal diri sendiri ya, ini ya. Ya, cek kegiatan kelas. Ini di mana? Ya, bukan ya, bukan di dalam kelas. Ya. Mengapa tidak mencoba mengajak teman lain? Mengapa tidak mencoba mengajak teman lain? Ini kan personal dulu, diri Anda. Jadi Anda tidak ingin. Maka kalau pertanyaannya maka yang bisa Anda lakukan dulu. Maka yang bisa Anda lakukan dulu ya ini. Sebelum, baru setelah itu Anda melakukan yang ini. Mengajak teman lain untuk mau berinteraksi dengan dia. Ini sebenarnya ini Anda berinteraksi dengannya dulu tanpa menghiraukan ikut terkena diskriminasi. Diskriminasi di sini yang dimaksud bukan diskriminasi suku, budaya, bukan, tetapi diskriminasi senioritas. Jadi diskriminasi itu ada dua. Ada diskriminasi berdasarkan lingkungan tempat asal dan diskriminasi berdasarkan tempat sekarang. Kalau tempat sekarang berarti biasanya senioritas. Tapi kalau tempat asal berarti biasanya terkait dengan suku, budaya, latar belakang. Sedangkan di sini diskriminasi senioritas. Maka Anda yang harus Anda lakukan karena kaitannya 1.3 itu berinteraksi dengannya dulu. Karena tingkat keberhasilan mengajak teman itu belum diketahui. Iya anggar kancane gelem. Berarti anggar kancane ora gelem jenengan ora ngomong. Ana bolane ora itu ya. Ya kan tidak seperti itu maksudnya. Itu kenapa tidak dipilih D? Karena tingkat tindakannya itu lebih efektif yang B. Kalau sudah ada yang mengajak bicara, minimal dia punya satu teman, yaitu temannya Anda. Tetapi kalau Anda mencoba mengajak teman lain, dia sampai detik itu atau sampai besok belum punya teman. Sampai Anda mengajak teman yang lain berhasil, kan kapan? Gitu. Iya kalau teman Anda ada yang mau, kalau tidak berarti selamanya. Atasan Anda hendak memindahkan Anda ke kantor cabang, padahal sudah lama, itu intinya Anda begitu. Anda cukup dekat dengan atasan. Maka di sini dalam hal ini tip ini kaitannya ya, bersedia pindah itu saja. Terus saja, ini tidak ada jawaban yang lain kelihatannya, tidak menyebabkan ambigu. Level 2 kaitannya membantu memberi berbagi informasi, terus membangun ini, membangun komitmen untuk menyelesaikan tugas tim. Kita akan lihat bawahnya. Pada yang soal bawah ini, perhatikan 2.3. 2.3 di situ ada menyelesaikan tugas tim. Jadi tugas timnya itu harus selesai. Tugasnya di sini apa? Tugasnya apa?
mensosialisasikan hal-hal. Tugasnya apa? Tugas Anda di sini apa? Anda sebagai pemimpin atau sebagai anak buah? Pemimpin. Kalau sebagai pemimpin, maka tadi di integritas juga sudah ada. Jadi Anda diberi perangkat untuk mengapresiasi dan untuk memberi teguran. Tetapi selain itu, Anda juga harus memastikan tim ya, memastikan tim itu memiliki komitmen yang tinggi. Untuk itu maka Anda juga harus memberi informasi yang relevan. Informasi yang relevan salah satunya di sini. Mengarahkan, mendampingi, memotivasi. Jika ada kekeliruan maka berteguran. Kalau yang ini Anda hanya menasihatinya saja. Kenapa yang E jadi salah? Kenapa yang E tidak diposisikan di posisi yang 5? Ada apa? Alasannya apa? Karena Anda itu tidak membagikan informasi yang relevan. Anane teka mengono ngomong terus rampung urung ya sabge sing lunga gitu ya. Gitu. Posisinya seperti itu. Sadar tobat itu ya. Rampung aku urung mula aja deleng TV bae gue. Ana TV orang. Dimusuhi ya, dimusuhi. Anda terkenal karyawan sering memberi bantuan, berarti di sini kasusnya Anda 2.1-nya bagus, memberi bantuan. Rekan Anda membutuhkan bantuan, berarti ketika rekan Anda membutuhkan bantuan Anda, ingat di sini kerjanya adalah 2.3 itu kerjanya juga kerja tim. Artinya sebagai kerja tim Anda punya apa? Anda punya tugas sendiri. Anda punya tugas sendiri karena sebab tim pasti tugasnya sudah dibagi-bagi. Kalau Anda langsung membantu, ya jangan rampung burung, gitu ya. Nah, iya kerjenengan bisa. Wis atau merewangi, ning pada dene bingung orang ngasih rampung siji ya, begitu. Maka bertanya dulu. Jika memungkinkan saya akan membantu, begitu. Memungkinkan waktunya kan bukan memungkinkan kan bukan permasalahan bisa atau tidak kan. Punya bisa, tetapi waktunya orang anak. Kalau waktunya tidak ada berarti kemungkinan akan meminta teman lain untuk membantu teman tersebut, ya gitu. Bukan hanya sekedar oh bisa, yang bisa, tapi siki ya belum tentu ya gitu ya. Jadi memungkinkan itu ada dua, memungkinkan kompetensi dan memungkinkan waktu. Ketika tugas Anda belum selesai, sedangkan tugas Anda juga dikejar deadline, maka ya tentu secara hukumnya di sini Anda kerjakan dulu punya Anda, baru mengerjakan punya temannya membantu begitu. Kalau yang ini kelihatannya mantep, langsung rewangi. Orang takut, teka-teka langsung digarap, kayak gitu ya. Orang ngerti ya, salah datanya di lebih menang. Saya bertanya dulu jika mampu. Iya, yang dulu ya. Iya. Ini saya bertanya dulu, mereka menghadapi. Saya bertanya dulu jika saya mampu akan membantu. Tentunya lebih dahulu. Oh ya ini dulu ya. Ya. Bukan ya. Cek. Ya. Salah berarti. Pekerjaan kita selesaikan dahulu.
Terus kemudian yang ini Dion. Ini ada Dion menjadi ketua, gambarnya seperti itu. Setelah jadi ketua, dia sikapnya berubah. Kembangnya seperti itu. Maka kita sebagai anggota tim, kita tidak boleh menjatuhkan ketua tim di depan forum, ya, depan forum. Secara aturan, perkara secara pelaksanaan itu pribadi masing-masing, ya, pribadi masing-masing. Tetapi secara aturannya di sini tidak boleh menjatuhkan ketua di depan forum terkait kesalahan secara personal maupun secara langsung. Maka yang paling tepat di sini karena tindakannya personal, maka kita mengajak dialog secara personal. Gitu ya. Ya, walaupun kita tahu itu otoriter sekali, itu tidak baik begitu. Tapi kita tidak jatuhkan langsung dia di depan forum, tidak. Terus kemudian ini ya, mempertimbangkan masukan. Jadi inovasi Anda, usul Anda ditentang. Kalau usulnya ditentang, maka juga Anda harus mempertimbangkan masukan orang lain. Itu saja sebenarnya. Kalau memperhatikan masukan, berarti meminta penjelasan. Walaupun sing ketone angas, gitu ya. Angas teman. Oh, ini berdebat, gitu ya. Tetapi ini tidak bisa dianggap masuk poin 2.2 tindakan ini. Tindakannya Anda harus menerima atau mempertimbangkan masukan dari teman. Ya. Ini kasus 2.1. Berarti membantu, ya. Saling membantu, ya. 2.1 ya. Kasus 2.1 ini sama. Kasus 2.1. Ini sama, masih 2.1. Karena supaya dia pergi, teman kantornya pergi untuk menyelesaikan urusan kantor atau urusan tim. Maka sebagai tim, Anda juga harus membantu dia melakukan hal yang perlu. Tapi orang magang. Tapi kasusnya di sini tidak magang. Maksudnya langsung digantikan itu tidak. Tapi menawarkan bantuan. Anda dalam kasus ini hanya bisa 2.1. Karena dia sedang menyelesaikan tugas tim. Nah, ini Anda diberi kepercayaan, tetapi kepercayaan itu akan memecah belah tim, itu saja. Nah, kalau ada kasus seperti ini, maka yang Anda lakukan supaya timnya tidak pecah. Di sini kan ini supaya tugasnya selesai. Yang terpenting kan sebenarnya ini menyelesaikan tugas tim, kan. Kalau kerja kelompoknya pecah, selesai atau tidak tugasnya? Tidak, tugasnya tidak selesai. Tugas Anda, karena bukan Anda bukan pimpinan, maka hanya pimpinan perlu dibantu. Di sini perlu dibantu.
Kalau Anda pilih ini, ya berarti nanti timnya itu tidak berputar rodanya, macet. Apalagi yang ini sama. Ini kasusnya nanti pekerjaannya tidak selesai. Adapun yang ini dan ini nanti poinnya di bawahnya. Level 3. Ini ada usulan-usulan ya. Usulan-usulan. Seandainya Anda mendapatkan percayaan, ini sama tadi ya, sama, maka ya harus dilakukan dengan soal yang sama. Memecah belah kelompok, tidak Anda, supaya kelompoknya tetap berjalan, maka ya jadi yang dimintai pertanggungjawabannya yang ini adalah kelompok kerjanya. Kalau tidak ada yang pilihan itu, ini sama 3.1. Jadi harus membagi tugas secara adil sesuai latar belakang pendidikan. Ini sudah tadi, tidak perlu kita bahas lebih lanjut. Sudah kan tadi kan? Sama dengan kasus yang di atas. Anda memiliki tugas tim, Anda menjadi ketua. Maka kasusnya adalah membagi, karena ada perbedaan. Jadi tugasnya secara adil. Ini selain 3.1, ini melihat kekuatan dan kelemahan anggota tim. Oh, ini yang belajar mati. Mati lampu atau mati apa? Kipasnya masih? Kembali. Kalau saya pulang senang-senang saja. Ya senang-senang saja. Ya, sambil saya lanjutkan yang bawah sendiri, yang tulisannya di divisi itu ya, di divisi. Ya, yang di divisi. Jadi di situ di divisi ada tempat kerja Anda melakukan sebuah kerja, jadi melakukan sebuah tugas, menyelesaikan sebuah tugas. Anda dengan teman satu tim sudah melakukan evaluasi, sudah menganalisis masalah tersebut secara objektif. Jadi masalahnya di situ ada masalah yang ketika tidak diatasi, masalahnya itu kerja timnya akan macet. Maka ketika macet, maka tidak bisa selesai apa yang dilimpahkan ke tim tersebut. Maka supaya bisa berjalan, maka kita perlu meminta masukan dari teman-teman satu tim ini, meminta masukan dari mereka, kemudian melakukan revisi seperlunya, dan kemudian mengajak mereka untuk mengimplementasikan secara bersama. Ceknya mungkin bukan ya, yang di situ.